Perkenalkan, nama saya Putu Febrianti dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwi Jendra. Nah, untuk multimedia, secara bahasa, multimedia terdiri dari dua suku kata, yaitu multi dan juga media. Multi berarti banyak atau bermacam-macam, sedangkan media berarti alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Jadi menurut bahasa, multimedia dapat diartikan sebagai alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Pengertian multimedia menurut istilah adalah penggunaan sarana atau media yang menyajikan kombinasi berbagai elemen informasi seperti animasi, video, teks, suara, grafik, maupun gambar yang bersifat interaktif yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau sekadar memberikan hiburan kepada si penerima. Setelah kita memahami pengertian multimedia, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis multimedia. Multimedia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu multimedia content production dan juga multimedia communication. Untuk multimedia content production merupakan hasil dari proses penggabungan beberapa media seperti audio, teks, animasi, grafik, interactivity, serta video untuk menyampaikan sebuah informasi yang mana hasil dari proses itu disebut multimedia musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Di multimedia jenis ini, media yang digunakan berupa media audio, media teks, media animasi, media video, media image, media special effects, dan media interactivity. Sedangkan untuk multimedia communication merupakan proses penggunaan media massa seperti media cetak, radio, televisi, serta internet yang bertujuan untuk menyampaikan, menyiarkan, mempublikasikan, atau mengkomunikasikan sebuah pesan atau informasi seperti berita, iklan, hiburan, publikasi, pembelajaran atau pendidikan, dan lain-lain. Di multimedia jenis di media ini menggunakan berupa media cetak, radio, TV, film, game, musik, entertainment, internet, dan lain-lainnya. Contohnya game, CD interaktif, aplikasi program, virtual reality, dan lain-lain. Yang kedua ada multimedia interaktif. Multimedia jenis ini mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link seperti World Wide Web, website, mobile banking, game online, dan lainnya. Dan yang ketiga ada multimedia linear. Untuk multimedia linear adalah jenis multimedia yang berjalan lurus. Multimedia jenis ini bisa dilihat pada semua jenis film, tutorial video, dan lain-lain. Untuk multimedia linear berlangsung tanpa kontrol navigasi atau pengguna. Penyajian multimedia linear harus berurutan atau sekuensial dari awal sampai akhir. Contohnya itu ada film, e-book, musik, dan juga siaran TV. Nah, berikut pengertian dan juga jenis-jenis multimedia. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua dari teman saya yang akan menyampaikannya. Sekian, terima kasih. Nama saya Absari. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat multimedia dan sistem multimedia. Multimedia kini telah merambah ke segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi digital turut mendukungnya. Kemajuan ini memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi, kalau misalkan dilihat dari manfaatnya sendiri, digunakan untuk berbagai keperluan antara lain sarana informasi umum, media pembelajaran, dan juga memajukan ilmu kesehatan. Selanjutnya mengenai sistem multimedia. Sistem multimedia dibagi menjadi dua, yaitu sistem multimedia standalone dan juga sistem multimedia berbasis jaringan. Kalau misalkan yang dimaksud dengan sistem multimedia standalone, sistem ini berarti merupakan sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage seperti hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, dan masih banyak lainnya. Sedangkan sistem multimedia berbasis jaringan, sistem multimedia ini harus terhubung
melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar, seperti video broadcast. Baik, melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh kedua teman saya, Feby dan Apsari. Di sini saya, Mala Karunia Pratiwi, akan menjelaskan materi mengenai aplikasi dan desain multimedia. Desain multimedia secara sederhana merupakan semua yang dapat disimpan, diproses, diperlihatkan, dan dipresentasikan melalui media digital serta teknis. Selain itu, desain multimedia bisa dikatakan sebagai bidang khusus yang melibatkan grafik, gambar, teks, audio, video, dan informasi serupa yang dikendalikan oleh komputer. Oleh karena itu, penting bagi desainer untuk selalu memperhatikan setiap elemen agar pesan bisa tersampaikan sesuai dengan tujuannya. Berikut 5 elemen desain multimedia tersebut diantaranya teks, gambar, suara, video, dan animasi. Selanjutnya ada audio atau video editor. Jenis aplikasi atau software yang satu ini dapat digunakan untuk mengedit atau membuat media dalam bentuk video atau audio. Biasanya proses pengeditan video atau audio berupa konversi format, manipulasi kualitas, dan masih banyak lainnya. Yang keempat ada grafik atau penampil gambar. Perangkat lunak grafik digunakan untuk melihat gambar secara terorganisasi dalam sebuah direktori. Lalu yang kelima ada animasi. Jenis software seperti animasi ini memang dikhususkan untuk membuat atau mengedit dalam bentuk animasi. Animasi adalah suatu gambar bergerak atau video yang disatukan dalam suatu konten gambar yang fiktif. Jenis aplikasi multimedia yang selanjutnya yaitu grafik 3D. Aplikasi multimedia grafik 3D merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengedit informasi dalam bentuk gambar 3D. 3D adalah representasi gambar dengan bentuk geometri 3 dimensi. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan.